Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di minggu kantate ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersuka-cita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari NKRI nomor 10 ayat 1. Dari ayat 19 hingga ayat 21. Bapak Ibu mudah-mudi membaca di dalam hati. Kami akan membacakan dari depan. Mari kita sama-sama membaca. Kami akan mengumandangkan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut terbalik meliput mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Maryam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi tanah.
pada ibadah kita sekarang, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum, bahkan menyanyikan, mengkumandangkan lagu. Tema ibadah kita pada minggu ini merupakan suatu tema yang sangat luar biasa di Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Dari kondisi ini langsung sebentar muncul suatu pertanyaan. Kalau seandainya jawabnya ada, bisa kita langsung angkat tangan. Tapi saya yakin tidak ada yang bakalan angkat tangan. Pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang berkumpul di gereja ini semenjak lahir yang sampai saat ini tidak pernah menyanyi? Adakah kira-kira? Saya yakin tidak ada. Walaupun anak kecil sekalipun, yang paling muda si Marcel, saya yakin walaupun dia tertidur tidak akan mau diangkat tangan. Kalau ditanya, sudahkah kau pernah bernyanyi, Marcel? Dia pasti menjawab, sering tuh, saya sering menyanyi. Pasti itu jawab dia. Saya yakin itu yang paling muda pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seturut dengan tema kita ini, bernyanyi. Kalau kita lihat bagaimana bentuk orang bernyanyi, kondisi bagaimana situasi yang kita lihat di saat orang bernyanyi. Kalau saya lihat Bapak Ibu dengan mudah-mudi, cara orang bernyanyi sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Banyak orang yang bernyanyi dengan tujuannya berbeda-beda. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, bahwa hal ini sudah menjadi suatu kenyataan. Cara orang melampiaskan, menyampaikan pikirannya, banyak orang yang dilaksanakan itu dengan bentuk cara bernyanyi. Tetapi realisasi yang terjadi Bapak Ibu, kondisi yang kita lihat, banyak yang melenceng, bahkan lari dengan kondisi sesuai dengan kebenaran inti dari nyanyian tersebut. Mungkin sudah pernah ini kami ceritakan Bapak Ibu, di akhir-akhir ini terlalu sering, bahkan saya sendiri saja tertunduk mendengarkan orang bernyanyi. Apalagi, maaf, orang kita Batak di Lapo Tua terlalu sering itu menyanyikan kondisi lagu yang tidak seturut dengan makna nyanyian tersebut. Contohnya berkumpul 4-5 orang, Napura sakara babenang dan tartoson. Baik kamu sudah pun sapasang naik. Sapasang artinya saya lagi hitam, saya lagi putih, saya ada 2, berarti 3. Sebentar lagi nyanyikan lagi, Napura sakara dan tartoson. Berapa sisi satu kali makan, padahal mereka belanja dengan siap dinyanyikan ini tadi, Napura sekabara berangkat kawasan, langsung pesanan ini 80.000. Jadi kalau mau sampai 3 kali memesan, lagunya dibolak-balik Napura sekabara berangkat kawasan. Itu satu contohnya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita lihat lagu yang istilahnya itu bisa dikatakan lagu dangdut, padahal si kondisi kalau kita dengarkan lirik daripada lagu itu tadi, antara pertengkaran suami dengan istri, bahkan perceraian yang terjadi di suatu rumah tangga, tetapi itu dinyanyikan dengan posisi dangdut. Berjoget orang, padahal lagunya itu lagu sedih, tetapi dilanjutkan sambil berjoget-joget ria seperti itu. Banyak kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ini adalah hal yang sangat mempidukan arti daripada nyanyikan itu tadi. Banyak yang kabur, banyak yang abu-abu, bahkan bertolak belakang. Saya juga sering mendengarkan itu, panas dingin hati mendengar bla bla bla. Kalau kita
lagu yang sedih, tetapi dijogetkan oleh orang-orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi suatu firman hidup, jaminan apapun kalau terjadi langsung tuh habiskan diri, maaf, ini menjadi suatu kesaksian yang hidup dan tidak terlalu salah kalau saya membagikan menjadi suatu kesaksian dan pengalaman. Dengan dasar bahwa semua itu tadi menjadi suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Bernyanyi mulut disipun amang lo tahunan. Halo yang bersemangat, ayah hado lagu kesukaan mana? Mungkin apa jawabnya? Saya yakin yang merubah demikian. Hado tahe lagu kesukaan mana? Pribadi Bapak Ibu dan muda-mudi pasti menunjukkan, pasti mempunyai suatu lagu yang saya sangat suka adalah ini. Suatu kejadian Bapak Ibu, ini di kemajuan teknologi sekarang dengan musim ataupun situasi yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa merapat. Walaupun dalam kondisi berjauhan, kita bisa melihat dan bercerita sambil melihat wajah, yaitu video call. Kondisi-kondisi akhir, datanglah ibu yang sangat menyayangi orang tua. Amang, tolong berikan waktu sebentar. Amang ini akan bicara sama Amang. Dalam posisi pagi-pagi. Sama. Maaf, kalau kita campur bahasa Indonesia dengan bahasa Batak, itu kebanggaan kita merupakan suatu yang luar biasa dihargai penerangan, karena sekali sebulan itu ada ibadah pariatik. Paria, istilahnya itu merupakan suatu yang kita betul-betul itu situasi berbagi kepada semua. Kalau menurut bahasa Batak, mungkin kasihan anak-anak kita tidak memahami apa yang dibicarakan dari depan. Sehingga dengan digabungnya bahasa Indonesia, bahasa Batak dengan bahasa Inggris merupakan suatu pertumbuhan iman yang semakin kokoh bagi kita semuanya. Bangirwa Wamang Marede Johamu. Pagi-pagi benar, seorang yang dalam posisi kurang sehat badan, yang lemah badan dan kondisi yang sakit, butuh mendengarkan dan ikut menyanyikan suatu lagu yang dia sangat sayang. Aman, mahorwa aman, ede na hiniri merohamuna di bagasan saunare. Aman, nomor 270 itu mah saya menulis saja tidak ingat lagu itu. Ayah ada nganu. Mereka terus tokin. Udah ini. Coba las oma panggilan ni ama nama tuau melalui video call. Kami bertong video kami magatong. Tuna tuau atau tong pasang apot debata mari video gede. Video kami mah disebut niarion. Walaupun kondisi belum minum kopi, tapi kami menyanyikan itu. Lalu jauh Tuhan di siulu balang air, mantu ibu apa jumpa kado disugui. Gobisian dosi mengaloja autu rade mabai inanati. Begitu siap kami nyanyikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selama beberapa jam kemudian
sang Bapa ini tulus menghadap Tuhan. Unang semangalungun rohani amang sirait dokinan kajahitan ini menjadi suatu firman yang hidup. Jadi kita bangun bahwa kalau kita betul-betul memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa kita sampaikan lewat nyanyian kita yang seikhlasnya. Kalau yang dikasih Tuhan ini menjadi suatu firman yang hidup, kita memuji dan memuliakan Tuhan bisa lewat nyanyian. Beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan teman saya. Lalu menikmati awal tahun, agak saling penelopi ataupun agak selalu pada timur nami, masahid di rumah sakit. Nah, naruh dulai, memejo, lagi dulai, esiri dulai mereka. Ayah amroha, lagu, tidak lo mau di rohamnya, ngelujek. Saya terbayang dengan posisi yang sudah berjalan beberapa bulan yang lewat. Wedehong Museum Amang Rokta kami ada berkumpul di rumah sakit beberapa orang. Wedehong kami Museum ngelujek awal. Selesai kami nyanyikan, saya lihat raut wajah Bapak ini tidak ada perbedaan. Waduh, cocokkah kira-kira lagu tadi? Caranya amat tahun, rumah Amang Rokta dia hanya kenapa Lain minta mengeluja oleh Tuhan. Kami nyanyikan, naik sepertinya kecewa. Esri edenu kami itu mengeluja. Masuknya naik. Tapi masuknya matau, nungatung loja amat diori puluhan diorbat. Ada satu di mama betul-betul. Cuete mengeluja awal Tuhan. Sementara kawan saya ini menginginkan bukan itu lagu yang dia istilahnya itu dia bangga-banggakan dalam hidupnya. Bukan lagu yang 836 yang menjadi idola dia jadi lagu. Yang dia nyanyikan nungatin roja au matiori puluhan diorban. Roja matau matiori atau perubat katanya perubat kapulo dukun dan merum sahid lain ido wededor nomor hakku inna matau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tempat kita pada saat ini mengatakan silahkanlah bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa bernyanyi itu merupakan suatu hal yang menjadi ajarkan, yang diajarkan terhadap orang yang berpercaya kepada Tuhan. Boleh kita buka di dalam Mazmur 147 ayat 7. Untuk Bapak Ibu yang duluan menemukan, tolong dibantu untuk membacakannya. Mazmur 147 ayat 7. Silakan. Nyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bertasbihlah bagi Allah kita dengan bicara. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bahwa kita mengajarkan kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Kita membawa kecapi dan itu bisa kita laksanakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi suatu ajaran yang tepat, menjadi suatu pemicu yang jelas dan betul-betul kondisinya bersamaan dengan khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah 143 tahun Israel diperbudak oleh Mesir, dianiaya, disiksa, kelaparan, bahwa Mesir belum ada seperti sekarang hak asasi manusia. Betul-betul menderita orang Israel, betul-betul tersiksa orang Israel hingga 143 tahun di tanah perbudakan Mesir. Orang Israel dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan memohon uluran Tuhan, uluran tangan Tuhan, memohon bantuan Allah, meminta perlindungan
bisa terbebas dari penjajahan yang dialami oleh bangsa. Allah mendengarkan ratapan tangis orang Israel. Allah prihatin dengan penderitaan orang Israel, sehingga dengan prerogatif Allah memerintahkan si Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ada pertanyaan, yang membawa Israel keluar dari tempat perbudakan itu Musa atau Allah? Banyak orang yang menjawab si Musa. Pada khotbah ini menjelaskan, bukan si Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir, tetapi Allah yang berencana, yang berbuat, yang memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Allah memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari situ. Dengan posisi dapat kita bayangkan Bapak Ibu, Musa pergi menghadap raja. Musa menghadapi raja yang begitu kejam itu dengan kondisi sangat ketakutan. Tetapi Musa memberanikan diri agar Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Raja Firaun yang begitu keras, Raja Firaun yang begitu otoriter, Raja Firaun yang tidak punya kemanusiaan, tidak memperbolehkan pada awalnya kepergian daripada bangsa ini. Sehingga Allah mempunyai suatu cara membuatkan 10 tulah kejadian di tanah Mesir. Dengan tulah yang 10 yang sudah terjadi, maka luar biasa Allah orang Israel. Kira-kira seperti itu pemikiran Firaun, maka diberikanlah, terserahkanlah kira-kira seperti itu terhadap Israel. Maka Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah mereka antara pergi diizinkan dan antara diizinkan dan tidak, bahkan dapat dikatakan sepertinya Israel melarikan diri untuk lepas dari penjajahan itu tadi. Mereka berjalan, dapat kita bayangkan kalau berjalan kaki contohnya dari Jambi ini menelusuri begitu banyak perjalanan sampai untuk menuju Medan. Mereka dihadang dari belakang tentara-tentara suruhan Firaun untuk mengejar mereka. Dengan berpakaian kereta kuda, dari sana sudah nampak, sudah begitu banyak rombongan yang begitu besar untuk menghabisi orang Israel yang sudah menuju ke Medan itu tadi, atau yang sudah menuju ke tanah Israel. Sudah berbondong-bondong dari sana mengejar mereka. Di depannya ada laut. Mereka saling memarahi, mereka saling menyesali, mereka ada yang bahkan bersungut-sungut terhadap Musa. Kenapa kau membawa kami keluar dari Mesir? Kami kelaparan, kami betul-betul menderita, padahal di depan laut itu. Bagaimana caranya kalau kita tidak bakalan bisa selamat? Dari belakang sudah begitu banyak orang yang datang mau menghabisi kita. Di depan laut, pas di pintu laut Telerau, Allah memakai Musa kembali. Silahkan ancungkan tongkatmu ke laut itu. Karena kesediaan Musa dan tidak ragu, laut itu pun ada betul-betul jalan yang kering. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa pikirkan, bayangkan, jikalau kita terjadi yang seperti itu, saya sangat yakin bahwa kita juga semuanya
betul-betul tidak bakalan bisa merupakan suatu kronologis atau sejarah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sudah berjalan di dalam laut tadi yang sudah terbelah dua, tetapi tentara Firaun menyusul dari belakang dengan rombongan yang begitu besar. Kuda dan kereta kuda langsung diiringi oleh musik mau mengejar orang Israel itu tadi. Itulah yang kita dengarkan tadi, dan itulah yang kita bacakan, bahwa di dalam posisi bangsa Israel yang sudah hampir sampai ke pinggiran laut, mereka juga saling memarahi, mereka saling bersungut-sungut. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, kuasa prerogatif keluar biasaan Allah untuk membantu mereka. Begitu bangsa Israel keluar dari laut Tabarau, sudah sampai di pinggiran, dan rombongan tentara Firaun sudah semuanya masuk ke dalam laut. Allah memfungsikan kehebatannya, Allah menggunakan keluar biasaannya, Allah menggunakan kekuatannya. Laut itu pun bersatu kembali. Tak seorang pun yang bisa lolos dari tentara yang mengejar Israel itu. Kondisi itulah Bapak Ibu khotbah kita sekarang, bahwa yang tidak diketahui, yang tidak bisa diduga, yang tidak bisa diprediksi oleh bangsa itu tadi, terjadi mujizat terhadap mereka. Maka Maryam bersama dengan perempuan-perempuan yang lain bernyanyi bersukacita. Saya yakin anak-anak muda juga, muda-mudi juga pasti pernah merasakan sukses dalam suatu hal, pernah merasakan bahagia dalam suatu hal, berhasil menemukan nilai yang bagus. Apa bagian Anda jikalau sesuatu istilahnya itu yang Anda inginkan itu tadi berhasil atau sukses? Yang mungkin menurut bahasa Batak, menurut dihitaan, ada suatu pesta, menunggulah ulau ini di baik kamu akan pemurun nami, musim ulau ini aduh silon nami kamu. Soal ucapan terima kasih nami. Jika ada orang di sini ada kumuan persatu tahun, ala bagak do ulau ini, ala bagak do pesta ini di ulau akan tutur penurun do persatu tahun, itu mau joget-joget nasiga do saya pesta ini. Bukan nama tawanan akhir dena anak dari kita semua joget-joget itu anak dari kita. Maksudnya anak dipindah ngomong-ngomong, ala bagak do pesta ini di ulau akan buru do akan persatu tahun. Ternyata tidak jadi anaknya dan nomor jadi Rabbi yang datang dibuat semuanya kesalahan manusia. Berbeda itu Bapak Ibu dengan khotbah kita sekarang, bahwa mereka bersyukur, mereka bersukacita karena terlepas dari pembunuhan yang bakalan dialami mereka. Tetapi Allah mempunyai suatu mujizat, Allah mempunyai suatu kuasa, Allah mempunyai suatu prerogatif yang tidak bisa diganggu orang-orang lain. Dia menyelamatkan bangsa itu keluar dari tanah penjajahan, dan tak satu pun yang bisa lepas dari laut Tabarau yang berencana mau membunuh orang Israel. Dari penjelasan khotbah ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin yang menjadi kita pegang di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama sekali, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuntunan Tuhan tetap menyertai kita dengan bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, suka, duka, sengsara, penderitaan, dan sukacita. Mari tetap berserah kepada Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Sampaikan semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan
akan menuntun kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan terlalu capek kita menyelidiki bagaimana cara Tuhan untuk menghidupi hidup kita. Bila Muhammad yang menyatakan Allah sementara posisiku dengan kondisi yang seperti ini, tidak usah terlalu capek kita. Berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja melalui pemikiran kita. Tuhan akan mempunyai suatu kebijakan membuka jalan kepada pemikiran kita. Langkah apa yang mau kita kerjakan menjalani hidup kita? Karena tak satu pun Musa sendiri pun tidak mengetahui rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu. Silakan tetap memberikan ke laut itu. Dan dia menurut saja diletakkan tukuk itu lagi terbelah. Musa dipersalahkan karena rombongan yang mau membunuh bangsa itu sudah datang. Dia pun bingung, tetapi Tuhan mempunyai suatu cara di luar daripada pengetahuan Musa dengan orang Israel. Orang penuh buta mengerti bahwa cara di dibata lahu peringatan pergunani yang sangat memprihatinkan. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Itulah yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, mari kita evaluasi hari-hari kita, cara hidup kita. Sudah benarkah kita sesuai yang kita bicarakan dengan yang kita kerjakan? Sudah benarkah kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita? Itu saja yang penting kita evaluasi. Koreksi kita lakukan. Oh, saya keliru. Ya pantas doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Saya jarang memberikan pujian kepada Tuhan. Yang saya minta di doa saya, berikan saya uang, berikan saya kesehatan, berikan saya masa depan yang lebih bagus, berikan saya Tuhan tanah yang luas. Berbagai macam, hanya permintaan kita saja yang kita lakukan. Kalau dia terlalu agak lambat direalisasikan oleh Tuhan, mari kita evaluasi. Sudah samakah hak dan kewajiban kita kepada Tuhan? Sudah sesuaikah yang kita bicarakan dengan yang kita perbuat? Itu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang keempat, mari tetap bersyukur dalam segala hal. Bagaimanapun hidup yang kita jalani, bagaimanapun proses perjalanan hidup kita, bagaimanapun kenyataan yang kita impikan, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Memuji dan memuliakan Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan. Bernyanyilah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kemarin kami ada sermon, bisa enggak nyanyian anak sekolah minggu didirikan oleh orang tua dan orang-orang dewasa? Sedangkan anak sekolah minggu tulus dan ikhlas menyanyikan itu. Bagaimana dengan orang tua? Syukuran kita itu tadi bisa kita kumandangkan melalui nyanyian kita yang tulus dan ikhlas. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali secara serentak. Go. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lagu itu merupakan betul lagu sekolah minggu. Tetapi apakah hanya anak sekolah minggu yang layak bersyukur kepada Tuhan? Jangan salah, kita juga diajari, dipesankan, diperintahkan oleh khotbah ini, bernyanyilah untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita menyanyikan firman berkata.
biasa kita lihat untuk jadwal kategorial latihan pur pokok grup di gereja dan transaksi pertanyaan. Kita masih menunggu informasi dan kita berharap di bulan depan semua lembaga-lembaga yang ada di gereja kita mulai aktif kembali, baik itu Naposongo, sekolah minggu, workday, pertanyaan. Sambil menunggu informasi mengenai COVID, harapan kita berhenti. Pertanyaan atau masih akan kita awali pada Rabu tanggal 1 Juli 2022 di gereja kita sebagai pembuka di pertanyaan kita. Mungkin masuk pukulnya belum diberitahu, kita melihat situasi kondisi dulu, nanti diberitahukan pada wartas berikutnya. Statistik hari Jumat kita bisa lihat tinting atau pengumuman yang pertama ibadah minggu. Sesuai informasi minggu terakhir dari BNPB pengelola COVID-19 sesuai melalui yang berdasarkan peraturan pemerintah, kita tetap himbau mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah masuk pukul setengah 11 pagi. Wilayah pimpinan resort, pendeta, pimpinan unsur pimpinan majelis jemaat beserta para radio terkait penerangan, baptisan kudus dan NCD. Sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui warta jemaat di minggu yang lewat akan terlaksana baptisan kudus dan NCD pada minggu tanggal 5 Juni 2022. Maka untuk orang tua yang bawa anak untuk dibaptis dan NCD agar menyerahkan formulir data ke pimpinan jemaat. Sarana dan persyaratan pelayanan terkait penerangan. Pimpinan resort, pendeta, pimpinan majelis jemaat dan para radio menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah dan yang dapat berbagi memberi persembahan bulanan janji iman pada Tuhan melalui gereja hari kebenaran. Doa kita, Tuhan semakin berkati seluruh yang kita rencanakan dan kita kerjakan setiap harinya. Yang keempat, pelayanan pendeta resort. Pendeta JN Kultum STH hari ini melaksanakan pelayanan di HKI Murah Bulian. Semoga berjalan dengan baik, lancar dan penuh sukacita. Katekisasi atau pembelajaran CD diimbau pada seluruh jemaat atau remaja calon penerima penuh CD agar dapat mengikuti pembekalan CD pada hari Sabtu dan Minggu. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan kembali kepada kita semua yang kemarin sudah mendaftarkan nama-nama untuk mengikuti katekisasi atau CD. Disuruh anaknya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang bisa hadir untuk melaksanakan pembelajaran CD. Kita bukan hanya sekedar belajar CD gitu-gitu aja Bapak Ibu, supaya ada pembekalan kepada anak kita nanti setelah selesai lepas CD dia adalah tumbuh dalam dirinya, dia adalah Kristus sejati. Pertumbuhan iman itu boleh terjadi, bukan namanya mungkin banyak kebanyakan CD sekedar CD, tidak. Pembelajaran CD itu perlu dan penting. Jadi kita tekankan kembali kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak yang belum bisa hadir di pembelajaran CD, disupport kembali. Semua orang punya alasan, semua orang punya kesibukan, namun bagilah waktu. Karena ini perlu sekali anak-anak kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, supaya di hari yang akan datang mereka boleh semakin tumbuh kekristenan yang terutama. Karena bertumbuh dalam iman sangat perlu kepada anak-anak dan persoalan sekarang. Ya Bapak Ibu, tolong disupport kembali anaknya, tolong ingatkan kembali anak-anaknya. Yang keenam, ibadah minggu tanggal 22 Mei 2022 menggunakan bahasa Batak Toba. Surat masuk Kencang gelombangnya. Kuliah Kristen Indonesia HKI Pematang Siantar 10 Mei 2022. Nomor 400 PP garing 306/5/2022 lampiran 2 lembar. Hal pelaksanaan gerakan 10.000 pembangunan kantor pusat HKI. Kepada yang terhormat pimpinan daerah Prenses HKI daerah 1 sampai dengan daerah 14 Pak. Salam dalam kasih Kristus. Dengan telah direncanakannya gerakan 10.000 untuk menggalang dana pembangunan kantor pusat HKI pada hari Minggu 1 Mei 2022 di HKI Resort Khusus Immanuel daerah 1 Sumatera Timur 1. Maka pucuk pimpinan HKI menerbitkan dan membagikan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis gerakan 10.000 pembangunan kantor pusat Kuliah Kristen Indonesia terlampir. Demi keberhasilan gerakan penggalangan dana ini, pucuk pimpinan meminta kerjasama yang baik dan terbuka dari para pimpinan daerah, Prenses HKI daerah 1 sampai daerah 14
untuk dapat mengatur proses pengumpulan dana tersebut dengan baik. Diharapkan para preses dapat mensosialisasikan hal ini hingga ke tingkat jemaat di wilayah pelayanan masing-masing. Dana yang sudah terkumpul dapat dikirimkan ke nama Bank BRI, nama rekening Gerakan 10.000 Pembangunan Kantor Pusat HKI, nomor rekening 01 sekian. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Pojok pimpinan Huriah Kristen Indonesia, Epurus Pendeta Firman Siwalan MTH ditandatangani, Sekretaris Jenderal Pendeta Hormat Putaswet MTH ditandatangani. Tembusan Kepala Departemen Keuangan, Bendahara Pusat BPKB HKI, seluruh pimpinan resor HKI diperbanyak di daerah, seluruh pimpinan jemaat HKI diperbanyak di resor arsip. Beginilah Abang Ina petunjuk teknis untuk mingguan. Kita boleh bawa buku kita nanti kita baca sama-sama di rumah. Laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 119 ayat 70 mengatakan demikian. Aku akan mempersembahkan kepada syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan bulanan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan pekerjaan keluarga, dan apapun menjadi rencana ke depannya semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita lihat rekapitulasi keuangan. Saldo kas sampai dengan tanggal 13 bulan 5 berjumlah total Rp10.807.800 dan pemasukan pria serta kas bangunan serta saldo kas janji iman yang telah diberikan oleh pihak keluarga. Terima kasih. Siapa lagi yang menyusul silakan nanti datang ke ruang kustodi untuk menyerahkan itu kepada bendahara kita. Uang HKI penerangan yang dipegang oleh Amang Petamburan yang bersungguh-sungguh senantiasa terus kita bawa ke dalam doa. Tahun sarana personal di HKI 2022. Suratnya Amang ini ada gambarnya proses pembangunan gereja HKI Kantor Pusat, tapi tidak bisa kita cetak besar, kecil dia. Jadi itulah tujuan pembangunan tadi uang Rp10.000 per jiwa. Tertulis di Mazmur 147 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasuk bagi Allah kita dengan kecapi. Pimpin resor perjamaat, para lalu beserta majelis masyarakat penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan fakannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya sudah lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa-doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.